Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi ya di pelajaran matematika. Nah, di sini saya Ajeng akan coba membahas terkait dengan materi statistika. Di sini ada pula topik utama yang akan kita bahas, yaitu terkait dengan data tunggal, data kelompok. Kemudian masing-masingnya akan kita coba bahas juga terkait dengan penyajian, pemusatan, dan penyebarannya. Mari kita mulai yang pertama ya. Di sini ada penyajian data. Nah, biasanya data itu disajikan dalam dua bentuk. Bisa dalam bentuk tabel atau bentuk diagram ya. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah terkait dengan pemusatan data. Di sini ada 3 ukuran yang umum biasanya dihitung dalam pemusatan data. Ada modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul pada data. Kemudian yang kedua adalah median atau nilai tengah pada data. Dan yang terakhir adalah mean atau rata-rata data. Sekarang kita coba bahas dengan mengerjakan soal yang ada. Di sini ada hasil ujian kelas A yang disajikan dalam bentuk tabel ya. Dan kemudian kita disuruh untuk menentukan rata-rata, nilai tengah, dan nilai yang paling banyak mendominasi atau modusnya ya. Yang pertama, untuk menghitung rata-rata, kita bisa menggunakan rumusan dengan cara total dari perkalian nilai dengan frekuensi pada data, kemudian dibagi dengan banyak frekuensinya ya. Nah, seperti ini. Di sini untuk memudahkan, kita bisa membuat kolom baru ya seperti ini untuk menghitung perkalian antara nilai dengan frekuensinya. Di sini misalnya nilai 30, frekuensinya 1, maka kita kalikan menjadi 30 dan seterusnya. Setelah itu kita jumlahkan keseluruhannya ini sehingga didapat totalnya adalah 1200. Kemudian dibagi dengan banyak frekuensi. Banyak frekuensi itu adalah di kolom yang ini ya, kolom frekuensi. 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 3, maka hasilnya 20. Maka didapat rata-ratanya adalah 60 ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menghitung median. Untuk menghitung median itu sendiri, langkah yang pertama kita lakukan adalah dengan mengurutkan data-data yang ada. Nah, di sini karena bentuknya masih dalam bentuk tabel, maka kita akan coba urutkan dengan membedah frekuensi yang ada. Di sini misalnya frekuensinya itu 1, maka kita tuliskan 1 kali angka 30. Kemudian ada 2, maka kita tuliskan 40-nya itu 2 kali ya, dan seterusnya. Jangan lupa terurut dari yang terkecil sampai yang terbesarnya. Kemudian setelah itu, maka kita akan coba menghitung nih berapa banyak frekuensinya. Tadi kan sudah dihitung ya bahwa banyak frekuensinya itu ada 20. Nah, kemudian setelah kita mengetahui banyak frekuensinya, kita akan coba melihat di mana sih letak mediannya itu dengan menggunakan rumusan ini ya, data ke N tambah 1 dibagi 2, atau N itu sendiri adalah banyaknya frekuensi. Nah, di sini kita tinggal masukkan N-nya itu sama dengan 20, maka didapat data ke 10,5. Nah, artinya median itu berada pada urutan ke 10,5. Maksudnya berada di antara data ke-10 dan ke-11 ya. Nah, kita bisa dilihat di sini. Kita coba hitung dari yang pertama sampai ke-10 dan 11. Maka didapat di sini ada di data ke-10 11 adalah 60 dan 60 ya. Kemudian kita jumlahkan dan dibagi 2 sehingga dapat 60. Maka itulah mediannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah modus. Modus itu sendiri nilai yang paling banyak muncul. Biasanya kita bisa lihat langsung dengan melihat nilai frekuensi yang terbesar. Di sini, di antara nilai frekuensi yang ada, kita bisa lihat ya, yang terbesarnya adalah 5. Maka kita lihat nilai frekuensi 5 itu berada pada nilai 60 dan 70 ya. Maka kita dapatkan modusnya adalah 60 dan 70. Nah, selanjutnya, kita akan menuju ke data kelompok. Berbeda dengan tadi, di data kelompok ini, data nilainya itu berbentuk interval. Jadi ada hitungan mulai dari 21 sampai 25 dan seterusnya. Jadi bukan hanya ada satu nilai saja ya. Nah, kemudian kita akan coba menentukan rata-rata, median, dan modusnya. Yang pertama adalah menentukan rata-rata. Kita bisa menghitungnya dengan formulasi seperti ini ya, yaitu dengan menjumlahkan perkalian antara frekuensi atau F dengan X. X itu adalah titik tengah ya, seperti ini. Nah, bagaimana mencari titik tengah itu? Nah, di sini kita bisa tambahkan lagi ya kolom baru untuk menemukan titik tengahnya. Nah, caranya itu dengan cara menjumlahkan kedua batas nilai. Nah, batas nilai itu sendiri adalah ini ya, yang membatasi interval yang ada 21 dengan 25. Nah, maka kita jumlahkan menjadi 46. 46 kemudian dibagi 2 menjadi 23, seperti itu. Kemudian ini 26 tambah 30 sama dengan 56, kemudian dibagi 2, hasilnya 28 dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu, maka kita jumlahkan masing-masing nilai tengah tadi dengan frekuensinya. 2 dikali 23 sama dengan 46, 8 kali 28, dan seterusnya. Setelah itu, maka kita jumlahkan seluruh perkalian F dengan X ini, sehingga dapat 1020. Kemudian, setelah kita mendapatkan jumlah tadi, maka kita bagi dengan banyaknya frekuensi, yaitu 30 ya, sudah dihitung. Maka, setelah itu, didapat
kan rata-ratanya 34. Nah, yang selanjutnya adalah median atau nilai tengah. Mencarinya adalah masih sama ya dengan cara mengurutkan terlebih dahulu. Karena di sini datanya sudah terurut, maka kita lanjut ke langkah yang nomor 2, menentukan letak mediannya dengan cara memasukkan ke dalam rumus ini ya, yaitu data ke N tambah 1 dibagi 2. N itu sendiri adalah banyak frekuensi, maka kita ubah N-nya itu dengan 30 sehingga didapat letak mediannya akan berada di data ke 15,5 ya. Setelah itu kita akan coba lihat nih, data ke 15,5 itu ada di sebelah mana ya? Kita bisa menentukannya dengan melihat jumlah frekuensi yang jangan sampai ada kurang dari 15,5. Di sini ada 2 masih kurang ya dari 15,5. Maka kita akan jumlahkan dengan yang selanjutnya yaitu 8. Maka hasilnya 10 masih kurang dari 15,5. Maka kita coba jumlahkan kembali dengan 9. Maka hasilnya adalah 19 sudah lebih dari 15,5 ya. Nah, maka dengan itu mediannya akan berada di kelas 31,35. Nah, setelah itu, maka kita bisa melihat di sini rumus untuk mencari mediannya dengan cara menjumlahkan antara L. L di sini adalah tepi bawah kelas median. Nah, tepi bawah itu sendiri didapatkan dari pengurangan antara batas bawah atau nilai yang paling kecil di antara kelas ini ya, yaitu 31 dikurangi dengan 0,5. Sehingga hasilnya yaitu 30,5 ya. Jadi L-nya itu 30,5. Kemudian ditambah dengan N per 2. N itu banyaknya frekuensi yaitu 30. Maka 30 dibagi 2 sama dengan 15. Kemudian dikurangi frekuensi kumulatif. Didapat dari penjumlahan sebelum frekuensi kelas mediannya ya. Di sini kelas mediannya ada 9. Maka kita lihat frekuensinya sebelumnya ada 2 dan 8. Maka kita jumlahkan menjadi 10. Maka FK-nya itu 10 ya. Kemudian dibagi dengan Fmed atau frekuensi median yaitu 9 ya. Nah, kemudian dikalikan dengan C. C ini sendiri adalah panjang kelas. Panjang kelas dapat kita cari dengan mengurangi kedua batas kelas ini 35 dengan 31, kemudian ditambah 1. Sehingga hasilnya 5 ya. Jadi 35 kurangi 31 sama dengan 4, kemudian ditambah 1, hasilnya 5. Kemudian kita operasikan keseluruhan angka ini sehingga didapat mediannya. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah modus. Modus ini yaitu nilai yang paling banyak muncul. Dapat kita cari dengan melihat frekuensi terbesarnya. Di sini frekuensi terbesarnya bisa kita lihat yaitu 9 ya. Nah, 9 ini berada pada kelas 31 sampai 35. Nah, setelah mengetahui itu, maka kita masuk ke rumusnya ya, yaitu L ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali C. L itu sendiri masih tetap seperti tadi, yaitu tepi bawah kelas modus. Di mana tepi bawahnya itu yaitu 30,5. Didapat dari 31 sebagai batas bawahnya dikurangi 0,5. Kemudian ditambah D1. D1 itu selisih atau pengurangan dari frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya yaitu 8 di sini ya. Jadi 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Kemudian ada pun D2. D2 di sini adalah pengurangan atau selisih dari frekuensi modus dengan frekuensi setelahnya. Di sini yaitu 6. Berarti 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Kita masukkan seluruh elemen tadi ke dalam rumus sehingga didapatkan modusnya ya 31,75. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah kita mencari median dengan data yang disajikan dalam bentuk yang berbeda. Di sini data disajikan dalam bentuk diagram histogram ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat nilainya itu ada di sebelah horizontal dan frekuensinya di sebelah vertikalnya. Dan ini 39, 49 dan seterusnya adalah tepi kelasnya. Di sini ada tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas dan seterusnya. Nah, kemudian untuk mencari median masih sama ya, yaitu dengan mengurutkan data kemudian menghitung banyak data. Yang pertama, mengurutkan data sudah kita bisa lihat di sini ya, datanya sudah terurut. Kemudian yang selanjutnya menghitung banyak data. Menghitung banyak data dengan cara menjumlahkan frekuensinya yang ada di atas ini nih, 5, 4, 5, 10 dan 6. Maka didapat hasilnya adalah 30. Setelah itu kita cari letak mediannya dengan menggunakan rumus tadi ya. Nah, sehingga didapat bahwa mediannya berada di data ke 15,5. Maka kita cari kelasnya itu ada di mana ya. Nah, dengan cara menjumlahkan frekuensinya sehingga bisa melebihi dari 15,5 dan tidak boleh kurang dari itu. 5 ditambah 4 sama dengan 9. 9 masih kurang ya dari 15,5. Maka kita tambahkan lagi dengan 5 yaitu 14. 14 masih kurang, maka kita tambahkan dengan 10. Hasilnya 24. 24 sudah memenuhi ya, melebihi dari 15,5. Maka kita lihat berarti kelasnya itu berada di 69,5 dengan 79,5. Kita bisa lihat ujung dari ujung batang ini ya. Kemudian, maka kita masukkan ke dalam rumus median tadi, di mana L sebagai
tepi bawahnya itu yaitu 69,5 ya, dan N-nya itu 30, sehingga 30 dibagi 2 sama dengan 15, dan FK itu frekuensi kumulatifnya itu didapat dari frekuensi sebelum frekuensi mediannya, yaitu 5 ditambah 4 ditambah 5, hasilnya 14, kemudian dibagi frekuensi mediannya sendiri, yaitu 10 ya, kemudian dikali dengan C atau panjang dari kelasnya, yaitu kalau di sini diketahuinya tepi, maka kita bisa langsung mengurangi antara tepi atas dengan tepi bawahnya tanpa dijumlahkan dengan 1 ya, sehingga hasilnya 10. Maka didapatkan mediannya yaitu 70,5. Maka jawabannya A ya, seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah terkait dengan penyebaran data. Nah, di sini ada beberapa yang akan kita hitung ya nanti, yaitu jangkauan, simpangan rata-rata, dan ragam, serta simpangan baku ya. Sekarang kita akan coba ya lihat bagaimana cara menghitungnya. Di sini ada suatu soal ya, di mana datanya itu berbentuk tunggal. Mari kita lihat. Yang pertama adalah menghitung jangkauan. Jangkauan ini caranya dengan mengurangi antara data yang paling besar dengan data yang paling kecil. Di sini kan terlihat ya bahwa yang paling besarnya itu adalah 8, dan yang paling kecilnya itu 5, maka kita dapatkan jangkauannya 3. Nah, selanjutnya adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata bisa kita cari dengan menggunakan rumus ini ya. Nah, jadi di sini ada yang harus pertama kali kita hitung, yaitu rata-rata data. Jadi sebelum kita menentukan simpangan rata-rata, alangkah baiknya kita coba menghitung terlebih dahulu rata-rata pada data, sehingga di sini ditemukan bahwa rata-ratanya itu 6,2 ya setelah dihitung. Kemudian baru kita masukkan rata-rata tersebut ke dalam rumus tadi, di mana X1-nya ini yaitu data ke-1, X2 itu data kedua, dan seterusnya. Dan kemudian nantinya setiap masing-masing data tersebut kita kurangi dengan X bar ya, atau di sini rata-ratanya, di mana kita sudah dapatkan rata-ratanya yaitu 6,2. Maka kita tinggal kurangi data yang pertama yaitu 5, maka kita kurangi dengan 6,2 dan seterusnya. Nah, di sini ada pula garis lurus ini berfungsi untuk mempositifkan hasil pengurangan. Jadi tidak akan ada hasil yang negatif ya. Kemudian setelah itu, setelah kita mengurangi setiap data dengan rata-ratanya, maka kita jumlahkan keseluruhannya, kemudian dibagi dengan N atau banyak frekuensi, yaitu 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita hitung keseluruhannya sehingga didapat simpangan rata-ratanya 1,04. Kemudian yang selanjutnya adalah ragam. Nah, ragam ini sendiri disimbolkan dengan S kuadrat ya. Rumusnya itu yaitu sigma dari kuadrat X dikurangi X bar dibagi N. Nah, X-nya itu sendiri adalah data yang seperti tadi, baik data yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, dan X barnya itu sebagai rata-rata, N-nya sebagai banyak frekuensi. Nah, kita bisa cari seperti tadi ya, jadi kita menghitung terlebih dahulu pengurangan antara data pertama dengan rata-ratanya, seperti yang tadi yang ini ya. Nah, maka kita dapatkan data yang pertama yaitu 5 dikurangi rata-ratanya 6,2, maka kita dapatkan 1,2. Kemudian bedanya dengan simpangan rata-rata, pada ragam kita akan mengkuadratkannya setelah menguranginya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan kuadratnya ini pada masing-masing data, maka kita akan menjumlahkan keseluruhannya ya, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu, maka kita bagi dengan N atau banyak frekuensi yaitu 5 ya, maka kita dapatkan 6,8 dibagi 5. Hasilnya kira-kira 1,36 ya, karena ini tidak bulat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah simpangan baku. Simpangan baku ini disimbolkan dengan S, di mana S itu sendiri bisa kita dapatkan dari ragam tadi ya. Jika ragam itu X kuadrat, maka untuk mendapatkan S, kita tinggal akarkan. Jadi simpangan baku itu didapatkan dari akar S kuadrat, di mana X kuadrat ini telah kita temukan yaitu 1,36, maka hasilnya sekitar 1,17 ya. Nah, selanjutnya mengenai data kelompok. Nah, di sini kita bisa tentukan simpangan rata-ratanya. Simpangan rata-ratanya itu sedikit berbeda dengan tadi, yaitu dengan cara membagi antara sigma Fi dikali pengurangan dari Xi dikurangi X bar, kemudian dibagi dengan banyaknya F. Nah, di sini maka yang pertama dicari adalah dengan menghitung terlebih dahulu rata-ratanya ya, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu, maka kita coba buatkan seperti tadi ya, maka ada nilai tengahnya. Nah, kemudian setelah itu, maka kita coba hitung Xi dikurangi X barnya, yaitu Xi itu sendiri adalah nilai tengahnya ya, nilai tengah pada setiap kelas yang ada ini. Maka 13, kemudian kita kurangi dengan rata-ratanya, yaitu 23,83, maka diperoleh 10,83.
Nah, kemudian yang selanjutnya adalah 18 dikurangi 23,83. Maka hasilnya segini ya. Nah, dan seterusnya. Kemudian, jangan lupa setelah itu kita kalikan setiap pengurangan tadi dengan frekuensi masing-masingnya. Di mana yang data pertama ini 10,83 kita kurangi dengan frekuensinya yaitu 5. Maka didapatkan hasilnya 54,15 dan seterusnya ya hingga selesai. Dan setelah selesai maka kita jumlahkan keseluruhannya sehingga didapatkan 148,32 dan dibagi dengan banyaknya frekuensi yaitu 30 ya, didapat dari kolom yang frekuensi ini. Nah, kemudian didapatkan hasilnya 4,94. Nah, kemudian yang selanjutnya menghitung ragam. Kita simbolkan dengan S kuadrat. Nah, cara menghitungnya yaitu dengan sigma F dikali pengurangan antara X dikurangi X bar kemudian dikuadratkan dibagi dengan sigma F. Nah, sama seperti tadi ya, hanya saja bedanya di sini ada kuadratnya. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi masih sama, yaitu dengan cara menghitung terlebih dahulu rata-ratanya. Kemudian setelah itu, maka kita hitung juga nilai tengahnya. Kemudian kita kurangi antara nilai tengah tadi dengan rata-ratanya sehingga didapatkan 10,83 dan setelah itu kita kuadratkan. Nah, maka kita kuadratkan ya seperti ini, ada kuadratnya, kemudian dikali dengan masing-masing frekuensinya, yaitu di sini yang pertama adalah 5. Kemudian setelah itu maka kita jumlahkan keseluruhannya mulai dari data kedua, data ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian kita bagi dengan seluruh frekuensinya yaitu 30. Maka didapatkan hasilnya sekitar 38,47. Kemudian yang selanjutnya kita mencari simpangan baku. Simpangan baku dicari dengan akar dari S kuadrat ya, atau akar dari ragam. Ragam itu sendiri tadi didapat 38,47. Maka jika kita akarkan maka hasilnya sekitar 6,2 ya. Nah, itulah yang bisa kita bahas untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang kurang mengerti silahkan tanyakan. Jangan lupa berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.